إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى آله وأهل بيته وزوجاته وذرياته وصحبه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين ثم إلى الملائكة المقربين ثم إلى أرواح جميع الأولياء خصوصا روح الشيخ عبد القادر الجيلاني وأولياء التسعة ثم إلى أرواح الخلفاء الراشدين وأئمة المجتهدين ثم إلى أرواح مشايخنا وأساتذنا وآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا وأقربائنا وقراباتنا ونخص خصوصا إلى من أسس هذا المسجد مهكا ينسبه أصوله وفروعه ومن انتسب إليه ونخص خصوصا إلى مؤلف هذا الكتاب وإلى الحاضرين والحاضرات لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار. Tilka utawi mengkono-mengkono swarga, ayil jannatu tegese swarga iku uqbal ladzina tempat tinggal akhire wong akeh ittaqau kang padha bertakwa sapa alladzina wa uqbal kafirina lan utawi tempat tinggal akhire pira-pira wong kafir iku annaru neraka. Bismillahirrahmanirrahim. Tilka uqbal ladzina taqaw wa uqbal kafirin annar. Surga itu menjadi tempat tinggal terakhir bagi orang-orang yang bertakwa, wa uqbal kafirin annar, dan tempat tinggal terakhir bagi orang-orang kafir adalah neraka. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dalam hidup manusia itu selalu berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Pertama, manusia itu berada di alam arwah. Setelah berada di alam arwah, kemudian pindah ke rahim ibunya. Setelah pindah ke rahim ibunya, kemudian lahir, pindah ke dunia. Setelah di dunia selesai, kemudian meninggal dunia, pindah ke alam barzah, alam kubur gitu. Kemudian setelah dikubur sudah cukup, maka pindah ke alam mahsyar, di padang mahsyar. Setelah itu pindah lagi, yaitu ke tempat terakhir, tempat tinggal terakhir, yaitu ke neraka ataukah ke surga.
Nah, bagi orang-orang yang bertakwa niku tempat tinggal terakhir untuk selama-lamanya adalah surga. Sedangkan tempat tinggal terakhir untuk selama-lamanya bagi orang kafir adalah neraka. Niku maksudipun ayat tilka uqbal ladzina taqau wa uqbal kafirinan nar. Walladzina lan utai wong akeh ataina kang wis paring sapa ingsun hum ing alladzina paring alkitaba ing kitab iku yafrahuna padha bunga-bunga sapa alladzina bima kelawan Al-Qur'an unzila kang wis diturunaken apa emma ilaika maring sira Muhammad aibil Qur'an tegese kelawan Qur'an likaunihim krana sak temene alladzina iku amanu padha beriman sapa alladzina bihi kelawan Al-Qur'an wa minal ahzabi lan iku setengah saking golongane ahli kitab man utawi uwong yungkiru kang ngingkari sapa man ba'dahu ing setengahe ma unzila kul ngucapa sapa sira Muhammad innama umirtu angin pemestine diperintah sapa ingsun an a'buda ing yento nyembah sapa ingsun Allah ing Allah wala usyrika lan yento ora nyekutoaken sapa ingsun bihi kelawan Allah ilaihi maring Allah ad'u ajak-ajak sapa ingsun wa ilaihi lan iku maring Allah ma'abi utawi nggon bali ingsun. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina atainahumul kitab dan orang-orang yang kami berikan kitab kepada mereka. Yafrahuna mereka itu bergembira bima unzila ilaika dengan Al-Qur'an yang diturunkan kepadamu. Wa minal azabi tetapi di antara sekelompok mereka man yungkiru ba'dahu ada orang yang mengingkari sebagian Al-Qur'an. Qul innama umirtu an a'budallah katakan Muhammad innama umirtu sesungguhnya aku diperintah an a'buda untuk menyembah Allah kepada Allah untuk menyembah kepada Allah wala usyrika bihi dan aku diperintah tidak mempersekutukannya ilaihi ad'u hanya kepadanya aku mengajak kepada manusia untuk menyembahnya wa ilaihi ma'ab dan hanya kepadanya tempat kembaliku dan hanya kepadanya tempat kembaliku. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ayat menika jelasaken dumateng kita bahwa orang-orang yang diberi kitab oleh Allah yaitu orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani yaitu kitab Taurat dan kitab Injil wahum man aslama minal Yahudi yaitu orang yang Islam dari kalangan Yahudi seperti Abdullah bin Salam wa Ka'bil Akbar dan Ka'bul Akbar wa ashabihima dan teman-teman keduanya wa man aslama minan Nasara dan orang-orang yang masuk Islam dari kalangan kaum Nasrani wahum samanuna rajulan mereka ada 80 orang laki-laki arba'una binajron yang 40 ada di tanah Najron wa samaniyatun dan yang 8 bil Yaman ada di tanah Yaman wasnani wasalasuna dan yang 32 ada di Habasah. Mereka itu masuk Islam gitu.
orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani yang masuk Islam. Apakah semuanya orang Yahudi dan orang Nasrani ketika Nabi Muhammad masih hidup itu beriman atau masuk Islam semuanya? Tidak. Ada yang masuk Islam dan ada yang tidak masuk Islam. Dan yang orang-orang Yahudi dan Nasrani yang masuk Islam, mereka bergembira, bersenang hati dengan diturunkannya Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Kenapa? Karena mereka beriman kepada Al-Quran, karena mereka kan sudah masuk Islam gitu. Berarti mereka beriman kepada Al-Quran. Di samping itu Al-Quran tidak berbeda dengan kitab Taurat dan kitab Injil. Tetapi sebagian dari orang-orang Yahudi dan Nasrani yang tidak masuk Islam, mereka yungkiru ba'dahu, mereka mengingkari sebagian Al-Quran. Qul innama umirtu an na'budallah, katakan Muhammad kepada mereka, innama umirtu, sesungguhnya aku diperintah, an a'budallah, hanya untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti ayat menika jelaskan bahwa ibadah kepada Allah itu wajib kepada setiap orang Islam, baik itu berupa nabinya maupun kepada umatnya. Terus kita menika melalui ayat menika berkewajiban untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Diperintah ibadah kepada Allah berarti kita diperintah untuk mengetahui caranya beribadah kepada Allah. Dan diperintah ibadah kepada Allah berarti kita harus mengenal yang kita ibadahi, mengenal yang kita sembah, yaitu Allah. Jadi ibadah kepada Allah tidak akan terjadi tanpa ilmu ibadah dan tanpa mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu diperintah ibadah kepada Allah, sekali lagi berarti kita berkewajiban untuk mempelajari ilmu ibadah, dan yang kedua adalah harus mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa kedua itu maka tidak mungkin rasanya ibadah kepada Allah bisa terjadi dengan secara benar. Wala tumkinu ibadatullahi illa ba'da ma'rifatillah, dan tidak mungkin ibadah kepada Allah itu kecuali sesudah mengenal Allah. Wala sabila ila ma'rifatihi illa biddalil, dan tidak ada jalan untuk mengenal kepada Allah illa biddalili, kecuali dengan menggunakan dalil, menggunakan hujjah, menggunakan argumentasi. Kemudian mengenal kepada Allah itu berarti mengenal zatnya Allah, mengenal sifat-sifatnya Allah, baik sifat yang wajib atau yang mustahil maupun yang jaiz. Dan ini kita berkewajiban untuk mempelajari tentang Allah, tentang zatnya Allah, tentang sifat-sifat Allah, baik sifat yang wajib atau yang mustahil atau yang jaiz. Ini hukumnya fardu ain gitu. Jadi hukumnya fardu ain, mengenal Allah niku hukumnya fardu ain. Sifat Allah yang wajib ada 20 gitu. Dan sifat Allah yang mustahil juga ada 20. Sementara sifat Allah yang jaiz itu hanya ada satu. Berarti sifatnya Allah yang wajib diketahui oleh setiap orang Islam itu ada 41. Ya, ada 41 wajib hukumnya. Dan kalau kita sampai tidak mengetahui ini, berarti per detik
hukumnya adalah kita berdosa, karena ini adalah sebuah kewajiban gitu. Jadi kewajiban apabila tidak dilaksanakan maka akan mendapatkan dosa. Jadi kewajiban itu perkara yang apabila dilakukan mendapatkan pahala, sementara bila tidak dilakukan akan mendapatkan dosa. Sekali lagi, kita meskipun kita sudah tua gitu, sampai mati sampai menghadapi akhir hayat, kita tetap berkewajiban untuk mengetahui tentang sifat-sifat Allah, baik itu yang wajib atau yang mustahil atau yang sunat. Lajeng wala usyrika bihi dan aku diperintahkan tidak mempersekutukan Allah. Ini menunjukkan bahwa kita harus menjauhi sifat syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi menjauhi sifat syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak boleh menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun gitu, dengan sesuatu apapun. Jadi artinya apa? Kita tidak menganggap bahwa, tidak meyakini bahwa selain Allah itu ada yang punya kekuatan, ada yang menyamai Allah Subhanahu wa ta'ala, baik dalam kekuasaannya maupun dalam hal-hal yang lain. Demikian pula ketika kita beribadah, kita tidak boleh menyekutukan Allah dengan yang lain. Ibadah kita berarti harus ikhlas murni karena Allah Subhanahu wa ta'ala, tanpa dicampur dengan sesuatu yang lain. Jadi tanpa dicampur dengan sesuatu yang lain. Kemudian ilaihi ad'u dan hanya kepada Allah aku mengajak manusia untuk menyembahnya. Aku mengajak manusia untuk menyembahnya. Berarti Nabi Muhammad menikah diperintah oleh Allah untuk untuk mengajak manusia menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini merupakan salah satu dari kewajiban Rasul, yaitu mengajak manusia untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ilaihi dan hanya kepada Allah tempat kembaliku dan tempat kembali orang-orang yang lain. Untuk apa kembali kepada Allah? Yaitu untuk agar kita mendapatkan balasan dari apa yang kita lakukan ketika di dunia. Jadi seluruh manusia besok akan kembali kepada Allah untuk diberi balasan dari apa yang telah kita perbuat di dunia. In khairan fa khairun, jika perbuatan itu baik maka balasannya akan baik, tetapi wa in syarran fa huwa syarrun, dan apabila perbuatan itu buruk maka balasannya pun juga akan buruk. Pasti seluruh manusia besok akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu oleh Allah mereka dihisab, diperhitungkan amalnya, kemudian kalau amal baiknya lebih banyak maka dia akan masuk ke dalam surga, dan apabila keburukannya yang lebih banyak maka dia akan disiksa dulu di dalam neraka. Itu untuk orang-orang yang mukmin. Tetapi untuk orang-orang kafir ya langsung mereka setelah dihisab akan dimasukkan ke dalam neraka, karena hisabnya pasti buruk, hasil hisabnya itu pasti buruk, karena mereka tidak punya kunci surga yaitu iman, tidak punya kunci surga yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu maka setelah dihisab pasti hisabnya itu hasilnya buruk dan tempatnya adalah neraka.
Wa kadzalika anzalnahu hukman, wa kadzalika lan kelawan kaya mengkono-mengkono nurunaken, ai anzalnahu tegese nurunaken sapa ingsun ing pira-pira kitab ing atase pira-pira nabi bilisanihim kelawan bahasae anbiya, anzalnahu nurunaken sapa ingsun ing Al-Qur'an hukman khale dadi hukum Arabian kang berbahasa Arab. Wala ini taba'ta lan demi yakti lamun manut sapa sira ahwa agum ing pira-pira keinginane kufar, ayil kufari tegese keinginane pira-pira wong kafir, ba'dama ing dalam sakwise perkara ja'aka kang wis teka apa maka ing sira minal ilmi bayane saking ilmu, malaka mongko ora ana iku tetep keduwe sira minallahi saking Allah miwaliyin utawi penolong, wala waqin lan ora ana utawi pelindung. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika anzalnahu hukman Arabiyan, demikianlah kami turunkan Al-Qur'an sebagai hukum, sebagai pelaturan hidup bagi setiap orang, Arabian yang berbahasa Arab. Wala in ittaba'ta ahwa'ahum min ba'da ma ja'aka minal ilmi ma laka minallahi min waliyyin wala waq. Dan demi Allah, jika kamu mengikuti keinginan-keinginan orang kafir setelah datang kepadamu ilmu, malaka minallahi min waliyyin, maka tidak ada satupun penolong dan pelindung kepadamu dari siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, ayat menika jelasaken bele Al-Qur'an, bele sebagaimana Allah menurunkan kitab-kitab kepada para nabi-nabi sebelumnya dengan bahasa nabi itu sendiri, dan kaumnya, maka kami pun juga menurunkan Al-Qur'an yang sesuai dengan bahasa Nabi Muhammad, yaitu bahasa Arab. Yang Al-Qur'an itu diturunkan adalah sebagai pedoman hidup, sebagai pedoman untuk mengatur seluruh hidup orang Islam. Kemudian setelah Al-Qur'an diturunkan kepada Nabi Muhammad, terus Allah memberikan peringatan, wala ini taba'ta ahwa'ahum ba'da ma ja'aka minal ilmi ma laka minallahi min waliyyin wala waq. Demi Allah, jika engkau mengikuti keinginan-keinginan orang kafir. Apa keinginan orang kafir kepada Nabi Muhammad? Keinginan orang kafir adalah Nabi Muhammad kembali kepada agama nenek moyangnya, kembali kepada agama nenek moyangnya, yaitu mempersekutukan Allah berarti. Jadi berarti mempersekutukan Allah. Kemudian peringatan Allah adalah setelah, jadi demi Allah, jika engkau mengikuti keinginan-keinginan mereka setelah datang kepadamu ilmu, setelah datang kepadamu pengetahuan tentang Al-Qur'an, malaka minallahi min waliyyin wala waq, maka tidak ada satupun penolong dan tidak ada satupun pelindung yang bisa melindungi kamu dari siksaan Allah. Maka diancam, kalau seandainya Nabi Muhammad setelah mendapatkan Al-Qur'an dari Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian mengikuti
ajakan atau mengikuti keinginan-keinginan orang kafir, yaitu kembali ke agama nenek moyangnya, maka Allah akan memberikan siksaan kepada Nabi Muhammad, dan tidak ada satupun orang yang bisa menolong dan bisa melindungi Nabi Muhammad dari siksaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaqad arsalna rusulan, walaqad arsalna lang demi yakti teman-teman wis ngutus sapa ingsun rusulan ing pira-pira rasul min qablika saking sadurunge sira, wa ja'alna lan wis ndadekno sapa ingsun lahum keduwe rasul didadekno azwajan ing pira-pira bojo, wa dzurriyyatan lan ing pira-pira keturunan, wa ma kana li rasulin ayyatiya bi ayatin illa bi idznillah, wa ma kana lan ora ana hak li rasulin kedue rasul apa ayyatiya ing yen apa ayyatiya arep yen to nekani sapa rasul bi ayatin kelawan ayat kelawan mukjizat illa biidnillahi kejaba kelawan idine Allah. Likulli ajalin kitab, likulli ajalin iku kedue saben-saben titi mangsa kitabun utawi kitab, kitabun utawi kitab. Walaqad arsalna rusulam min qablika, dan sungguh kami telah mengutus para rasul sebelum kamu. Wa ja'alna lahum azwajan, dan kami jadikan untuk mereka azwajan istri-istri, wa dzurriyyatan dan keturunan-keturunan. Wa ma kana li rasulin ayyatiya bi ayatin illa bi idznillah, dan tidak layak dan tidak ada hak bagi Rasul untuk mendatangkan mukjizat illa biidnillahi kecuali dengan seizin Allah. Likulli ajalin kitab, setiap ajal, setiap masa, setiap waktu itu ada kitab tertentu yang mengatur kehidupan manusia pada waktu itu, yang mengatur kehidupan pada masa itu. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad arsalna rusulan min qablika. Ayat menika diturunkan setelah Nabi Muhammad dicaci maki oleh orang-orang kafir, karena Nabi Muhammad punya istri yang banyak. Jadi karena Nabi Muhammad punya istri yang banyak, kemudian karena caci maki itu, kemudian Allah menurunkan ayatnya walaqad arsalna, seolah-olah punya istri yang banyak bagi Nabi itu adalah tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan, padahal diperbolehkan. Jadi menurut ayat menika menjelaskan bahwa Rasul itu boleh, ya, Rasul itu boleh kawin dengan banyak, kawin banyak, itu diperbolehkan. Nabi Sulaiman saja itu istrinya sebanyak 1000, gitu. Istrinya Nabi Sulaiman itu sebanyak 1000. Yang 300 adalah perempuan-perempuan yang merdeka, yang 700 adalah perempuan-perempuan budak. Jadi kalau dijumlah semuanya, istri Nabi Sulaiman itu sebanyak 1000. Sementara istri ayahnya yaitu Nabi Daud itu sebanyak 100 perempuan, sebanyak 100 perempuan. Lah Nabi yang tidak punya istri dan juga tidak punya keturunan adalah Nabi Isa dan Nabi Yahya. Nabi Isa dan Nabi Yahya itu tidak punya istri dan tidak punya keturunan. Berarti kalau begitu Rasul boleh kawin, boleh tidak kawin.
boleh istrinya banyak atau sedikit. Dengan turunnya ayat ini menolak ejekan dari orang-orang kafir. Katanya kamu itu nabi, mengapa kok istrinya banyak loh gitu. Seolah-olah istri banyak itu tidak diperbolehkan bagi nabi dan rasul. Nah, kemudian ejekan dari orang kafir kepada Nabi Muhammad itu kemudian dibantah dengan diturunkan ayat walaqad arsalna rusulam min qablika, dan sungguh kami telah mengutus para rasul sebelum kamu, waja'alna lahum azwajan, dan kami jadikan atau kami berikan kepada mereka beberapa istri dan keturunan. Nah, bagi kita umat Nabi Muhammad, kalau Nabi Muhammad boleh kawin berapa saja, karena itu adalah khususiyah, kekhususan, keistimewaan dari Nabi Muhammad. Bagi umatnya bagaimana? Bagi umatnya hanya boleh kawin sebanyak 4 gitu. Punya istri sebanyak 4. Tidak boleh lebih dari itu. Artinya istri yang jadi itu maksimal 4 orang, 4 istri gitu. Kalau ingin kawin lagi ya harus dicerai 1, kemudian kawin dengan perempuan yang lain, dan begitu seterusnya. Jadi meskipun batas maksimal dari laki-laki Islam itu istrinya adalah sebanyak 4 itu yang jadi berarti ya, maka kalau dia ingin nambah, maka dia boleh menceraikan salah satu istrinya, kemudian mengawini istri yang baru. Jadi maksimal itu hanya 4. Itu maksudnya istri yang jadi itu paling banyak ada 4. Mekaten ingkang saged kula sampaikan wonten enjang menika, mugi-mugi dipun sertai hidayahipun Allah sehingga dados ilmu ingkang bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wal mu'minina amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. La ilaha illa antal ahad as-samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi salata 'abdin qallat khilatuhu wa rasulullah wasilatuhu wa antanha ya ilahana wa likulli karbin 'azim. ففرج عنا ما نحن ما فيه بالسر بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا جهلا إلا عزلته وعلمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين. يا الله يا فتاح يا عليم لا إله إلا الله الفتاح العليم. افتح قلوبنا فتوح العارفين وعلمنا علوم العلماء العاملين وافتح لنا أبواب رحمتك وأبواب نعمتك وأبواب مغفرتك وأبواب عفوك وأبواب معونتك وأبواب شكرك وأبواب فضلك وأبواب رضوانك وأبواب خولك وقوتك وأبواب صحتك وسلامتك وأبواب شكرك وأبواب جنتك وأبواب رزقك وأبواب علمك وأبواب كل خير لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزد لنا علما نافعا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم.